Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya Diva Amelia, mahasiswa dari Stiqom Al-Rahma, dengan NIM 2311060061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pelaporan dari mini project di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Nah, saya mengambil judulnya yaitu Sistem penunjang keputusan pemilihan produk rumput sintetis terbaik pada PT Sigma Media Asia menggunakan metode SAW. Adapun latar belakang dari dibuatnya sistem ini yaitu PT Sigma Media Asia memiliki berbagai produk rumput sintetis dengan karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan proses pemilihan produk terbaik secara tepat. Proses pemilihan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan subjektivitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penunjang keputusan untuk membantu pemilihan produk secara objektif menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Next, di sini ada rumusan masalah, ada 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem penunjang keputusan pemilihan produk rumput sintetis terbaik pada PT Sigma Media Asia. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam sistem penunjang keputusan tersebut. Dan yang terakhir, apakah sistem penunjang keputusan yang dibangun mampu memberikan rekomendasi produk rumput sintetis terbaik secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan? Baik, next, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun sistem penunjang keputusan pemilihan produk rumput sintetis terbaik pada PT Sigma Media Asia. Dan yang kedua, menerapkan metode Simple Additive Weighting SAW dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mengetahui kemampuan sistem dalam memberikan rekomendasi produk terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu batasan masalah dari sistem ini. Yang pertama, sistem hanya membahas pemilihan produk rumput sintetis. Yang kedua, metode pengambilan keputusan yang digunakan adalah SAW. Dan yang ketiga, sistem berfungsi sebagai alat bantu dan tidak menggantikan keputusan manajemen sepenuhnya. Next, landasan teori ya dari sistem penunjang keputusan ini yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Sistem ini bekerja dengan mengolah data alternatif dan kriteria tertentu sehingga menghasilkan rekomendasi keputusan secara objektif dan terstruktur. Nah, SPK berfungsi sebagai alat bantu bagi pengambil keputusan dan tidak menggantikan keputusan akhir sepenuhnya. Next, metode Simple Additive Weighting atau SAW. Ini metode yang kita gunakan ya. Jadi metode SAW ini adalah metode pengambilan keputusan dengan cara menjumlahkan nilai terbobot dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, hasil perhitungan metode SAW ini berupa nilai preferensi yang digunakan untuk menentukan peringkat produk. Next, dari sini ada kriteria dan bobot. Ada tabel kriteria dan bobot yang dimana kriteria ini terdiri dari harga, kualitas bahan, ketebalan rumput, daya tahan, dan kemudahan perawatan. Untuk jenisnya yaitu harga itu cost, kualitas bahan benefit, ketebalan rumput benefit, daya tahan benefit, kemudahan perawatan benefit, dan bobotnya di sini ada 100% ya, yang dimana harga cost itu 25%, kualitas bahan benefit 30%, ketebalan rumput benefit 20%, daya tahan benefit 15%, kemudahan perawatan benefit 10%, yang mana totalnya sebelumnya menjadi 100%. Next, metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem waterfall yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Nah, model ini dipilih karena mampu menggambarkan proses pengembangan sistem secara terstruktur dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu implementasi sistem. Nah, sistem ini diimplementasikan berbasis web.
Terdapat fitur login admin, pengelolaan data produk, dan pengelolaan kriteria. Nah, sistem menampilkan hasil rekomendasi dalam bentuk peringkat produk. Tuh. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Nah, teman-teman, di sini ada perancangan sistemnya itu menggunakan use case diagram, yang dimana aktornya hanya ada satu, yaitu sebagai admin saja. Nah, admin ini bisa apa dalam sistem SPK ini? Admin itu bisa login, kelola data produk, kelola data kriteria, kelola bobot kriteria, input nilai alternatif, proses perhitungan SAW, lihat hasil rekomendasi, lihat peringkat produk, dan logout. Selanjutnya yaitu perancangan database. Nah, ini adalah tabel rancangan database yang kita gunakan dalam sistem SPK ini, yang dimana yaitu ada admin, produk, kriteria, scores, weight, dan rasul. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Oke. Jadi sistem penunjang keputusan yang dibangun mampu melakukan perhitungan metode simple additive weighting atau SAW dengan baik. Nah, sistem ini menghasilkan nilai preferensi untuk setiap produk rumput sintetis dan menyusunnya dalam bentuk peringkat. Produk dengan nilai preferensi tertinggi direkomendasikan sebagai produk terbaik, sehingga sistem dapat membantu proses pengambilan keputusan secara objektif dan terstruktur. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penunjang keputusan pemilihan produk rumput sintetis terbaik berhasil dibangun sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, metode SAW dapat diterapkan dengan baik dalam sistem untuk menghasilkan rekomendasi produk secara objektif dan membantu pihak perusahaan dalam menentukan produk terbaik. Selanjutnya yaitu saran. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, sistem penunjang keputusan ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan kriteria penilaian yang lebih beragam agar hasil rekomendasi semakin akurat. Nah, selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan menerapkan metode pengambilan keputusan lain sebagai pembanding untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.